Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ruang Ujian. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang materi ilmu pendidikan dengan judul penguatan pendidikan karakter. Ini menjadi hal yang penting karena pada dasarnya salah satu dari tujuan pendidikan adalah membentuk karakter. Oke, ini latar belakang kenapa perlu adanya penguatan pendidikan karakter. Definisi PPK, penguatan pendidikan karakter, gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, etik, kemudian olah rasa, estetik, kemudian olah pikir, literasi, dan olah raga kinestetik. Dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, jadi GNRM. Lalu kemudian latar belakangnya adalah urgensi penguatan pendidikan karakter. Ada pembangunan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa. Lalu kemudian ada tujuan generasi emas 2045 yang dibekali keterampilan abad 21 menghadapi kondisi degradasi moral, etika, dan budi pekerti, sehingga perlu adanya penguatan pendidikan karakter. Kecenderungan global, adanya berlangsungnya revolusi digital, perubahan peradaban masyarakat, semakin tegasnya fenomena abad kreatif. Mungkin seusia saya tahun 90-an ke bawah itu digital atau dunia teknologi belum secanggih saat ini, sehingga anak-anak yang lahir di era digital, di era perkembangan teknologi yang luar biasa, itu ada pergeseran sikap dan perilaku yang perlu dalam hal ini, dalam ranah pendidikan, perlu dikuatkan, terutama tentang karakternya. Lalu kemudian semakin tegasnya fenomena abad kreatif. Ini yang pada akhirnya menjadi latar belakang yang menurut saya hal yang paling urgensi. Kenapa? Karena kreativitas menjadi hal yang juga urgent, juga utama dalam hal perkembangan atau perkembangan seseorang dalam hal ini. Lalu kemudian pengembangan nilai-nilai karakter yang tadi dijelaskan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada etika, literasi, estetika, dan kinestetika, olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Lalu kemudian nilai-nilai karakternya ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air. Ini adalah nilai-nilai karakter yang diinginkan dalam pengembangan nilai-nilai karakter. Artinya yang diinginkan bahwa hal ini ada dalam diri seseorang atau ada dalam diri siswa sebagai generasi bangsa ke depannya. Lalu jawabannya apa ketika sudah melakukan ini dengan nilai-nilai karakter yang diinginkan? Lalu kemudian ini adalah kristalisasi nilai-nilai utama disesuaikan dengan GNRM, kearifan lokal, dan kreativitas sekolah. Dan nilai utama ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Semuanya ini bersatu dengan satu kesatuan menjadi nilai utama sebagai penguatan dari pendidikan karakter. Karakter sebagai poros pendidikan. Nawacita 8 melakukan revolusi karakter bangsa, membangun pendidikan kewarganegaraan, sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti, penataan kembali kurikulum pendidikan nasional, mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, lalu kemudian jaminan hidup yang memadai bagi para guru khususnya di daerah terpencil, memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan. Gerakan penguatan pendidikan karakter sebagai fondasi dan ruh utama pendidikan. Ini juga menjadi hal yang penting sebagai poros pendidikan, sehingga karakter itu menjadi tema yang
juga seksi, atau artinya bukan seksi ya, maksudnya tema yang menjadi penting untuk didiskusikan, karena kita pada akhirnya melihat bahwa mungkin semua orang bisa menjadi sesuatu, tapi ketika sudah menjadi sesuatu, belum tentu semua orang yang sudah menjadi sesuatu punya karakter. Nah, ketika orang sudah menjadi sesuatu dengan tambahan karakter, itu saya kira menjadi hal yang paling baik sebagai cita-cita pendidikan nasional ke depannya. Nah, ini ada model rule tentang penguatan pendidikan karakter yang tadi dijelaskan sebelumnya. Ada religius, nasionalis. Ini adalah nilai-nilai yang pada akhirnya menjadi output, menjadi cita-cita dari penguatan pendidikan karakter. Seperti ini. Nah, ini ada kebijakan. Nanti mungkin bisa dibaca. Ini implementasi konsep pendidikan penguatan pendidikan karakter. Ada fokus penguatan pendidikan karakter, struktur program, jenjang kelas. Jadi ini model-model ya, atau role model dari implementasi konsep PPK. Dari mulai yang secara nasional, artinya ada di pemerintahan, sampai ke yang paling kecil gitu, seperti itu, sampai ke arah individu gitu. Ini ada pelibatan publik, ada orang tua, komunikasi, komitmen, konsistensi, finansial, berbagai pengetahuan. Nah, ini yang juga menarik, terutama pada masa pandemi kali ini, di beberapa jenjang pendidikan, seperti misalkan di anak usia dini, terus kemudian di taman kanak-kanak, di SD, kehadiran orang tua menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena di masa pandemi ini pada akhirnya semua sektor melakukan dengan cara daring ya. Di pariwisata mungkin, di perekonomian, lalu kemudian di pendidikan, ini menjadi hal yang juga terdampak dengan adanya pandemi. Nah, kehadiran orang tua pada akhirnya menjadi hal yang maksimal dibanding dengan keberadaan guru yang hanya melalui platform virtual. Nah, sehingga untuk jenjang di usia dasar, usia dini, itu perlu kehadiran orang tua dalam rangka penguatan karakter, terutama apalagi di masa-masa pertumbuhan dan perkembangan anak di usia dini, seperti itu. Lalu kemudian komite sekolah juga ini menjadi hal yang penting. Dunia usaha, akademisi, pegiat pendidikan, pelaku seni dan budaya, pemerintah dan Pemda, semuanya terlibat dalam rangka penguatan pendidikan karakter. Ini juga yang perlu disoroti dari pemerintah atau dari semua kalangan, bahwa pada dasarnya untuk menguatkan atau untuk membentuk karakter anak sebagai generasi bangsa yang baik, perlu keterlibatan seluruhnya. Terkadang ada kesenjangan, misalkan sekolah melakukan penguatan pendidikan karakter, di rumah melakukan penguatan pendidikan karakter, tapi ternyata di beberapa pihak, apalagi dengan keterbukaan informasi dan teknologi yang luar biasa, saya kira anak-anak sudah mulai terbiasa untuk mengakses itu. Nah, peran orang tua, peran pemerintah juga untuk memblokir sesuatu yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak atau oleh para generasi bangsa, dan juga misalkan pelaku seni dalam mengekspresikan seninya, kalau seandainya tidak dikuatkan dengan nilai-nilai pendidikan karakter, saya kira menjadi bias gitu, bahwa ada satu sisi yang menguatkan, tapi di sisi lain justru dalam tanda kutip tidak menguatkan. Artinya keterlibatan publik secara keseluruhan bukan hanya menjadi peran pemerintah, atau bukan hanya menjadi kewajiban sekolah untuk melakukan penguatan pendidikan karakter, tapi semua elemen secara keseluruhan itu punya kewajiban untuk melakukan ini gitu. Agar apa? Agar generasi bangsa selanjutnya lebih berkarakter gitu, lebih tertata, lebih baik, seperti itu. Nah, ini ilustrasi mungkin yang bisa
lihat gitu sebagai penguatan pendidikan karakter yang misalkan ada di sekolah-sekolah formal, sekalipun nanti bisa saja tidak mesti terkait dengan sekolah formal gitu. Ada menghargai religiusitas dan keberagaman. Kemudian pramuka dapat mengajarkan nilai mandiri, kerja keras, dan gotong royong, persatuan Indonesia dengan mencintai dan menghormati keberagaman budaya di Indonesia. Ujian sebagai pembiasaan nilai integrasi, upacara bendera setiap hari Senin di sekolah menjadi salah satu aktualisasi nilai-nilai nasionalisme. Nah, ini banyak kegiatan-kegiatan yang muncul di sekolah yang pada akhirnya menjadi penguat dari pendidikan karakter untuk menanamkan nilai-nilai karakter sebagai cita-cita bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti itu. Nah, ini yang jadi menarik. Ada diskusi yang cukup membuat saya tertarik bahwa ada beberapa buku, ya ada konsep homeschooling, atau mungkin ada beberapa yang menjelaskan tentang unschooling, dan juga ada yang menulis buku tentang if you want to be rich and happy, don't go to school. Kenapa selalu ada kata-kata don't go to school? Seolah menafikan sekolah. Artinya bahwa sekolah dengan pendidikan dalam satu sisi mereka punya definisi yang sama, tapi di sisi lain bahwa sekolah dan pendidikan itu menjadi hal yang berbeda. Kenapa? Karena pendidikan tidak selalu terikat oleh formalitas, tapi sekolah biasanya menjadi hal yang formalitas. Nah, oleh karenanya bukan berarti ketiadaan sekolah atau seseorang yang tidak mengenyam pendidikan sekolah secara formal itu tidak memiliki pendidikan karakter yang baik, bukan berarti. Karenanya pendidikan karakter bisa dilakukan pada dimensi apapun, baik itu formal ataupun non formal, seperti itu. Baik, itu aja mungkin video kali ini. Semoga ini menjadi pemantik diskusi terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Ruang Ujian dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.